Aku suka, kamu suka. Welcome back to Detik Sore Detikers. Dan udah 16.06 ya Iza ya. Betul. Kita tuh hari ini lumayan banyak ketawanya loh dari awal. Menurut aku sih dari kemarin ya kak. Kalau Detikers juga memperhatikan. Takut gak sih kalau lagi banyak ketawa gitu? Takut bentar lagi nangis, katanya kan gitu. Jangan gitu dong. Udah ada tanda-tandanya tahu? Tanda-tandanya dari mana? Udara? Enggak, ini marketnya lagi down. Padahal dari tadi tuh, tuh lihat, dari tadi tuh ada di zona hijau mulu. Iya, terus Ini tiba-tiba di penghujung hari abis makan siang nih ya. Iya benar. Zat besinya tuh turun gitu ya sekalian. Tapi kayaknya kalau ada Mbak Sheryl di sini kita nggak perlu sampai nangis-nangis gitu. Kayaknya Mbak Sheryl punya perspektif yang berbeda yang akan Bisa. bisa gitu ya. Mbak Sheryl akan menceritakan atau mungkin memberikan perspektif atau POV yang berbeda gitu. Bagaimana sebetulnya kita menghadapi ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan. Selamat sore Mbak Sheryl. Mbak Mas. Selamat sore Mbak Sheryl Tanuwijaya. Oke. Kita manggilnya sekarang Mbak Jaya. Jaya. Klub motor jadi. Apa ini Mbak? Kenapa market tiba-tiba loyo di akhir perdagangan? Oke. Jadi kita cermati pergerakan IHSG hari ini koreksi meskipun di sesi 1 positif hijau ya seperti baju saya hari ini. Tapi tapi akhirnya endingnya koreksi 0,55%. Kita lihat koreksinya ini sejalan sama bursa regional Asia yang kecenderungannya juga memang siang hari ini tuh koreksi kayak gitu. Kalau dari global, sentimennya juga cenderung datar dan nggak koreksi. menanggapi karena lagi gitu. punya. Enggak, karena Mbak Sheryl masih koma. Demi keamanan masih ya koma. daripada keselak. It's okay, gak apa-apa. Aku kurang lebih kan bisa membaca pikiran. Ya, betul. Jadi selain menganalisa market, menganalisa pikiran. Menganalisa pikiran orang. Menganalisis Mbak, enggak ada Menganalisis. Terus itu gimana? Tapi kalau dilihat dari regional dan juga bursa-bursa lainnya di dunia nih kayak di Dow Jones, juga di Tokyo, Hong Kong, Shanghai doang yang hijau hari ini. Semuanya merah. Hijau biasa aja bahkan sebetulnya Shanghai ya. Hijau biasa, benar. Hijau aja ya maksudnya bukan yang sangat selaras dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang hari ini juga kencang nih, mau menembus 16.000 lagi Mbak Sheryl. Iya, berarti rupiah kita artinya melemah ya. Betul. Iya. Memang hari ini juga ada rilis data neraca perdagangan ya, trade balance ya. Ini yang hasilnya memang masih kurang baik dari Indonesia. Tapi kita lihat pelemahan IHSG hari ini lebih ke sentimen global ya. Karena kan tadi seperti yang kita sebutkan, nggak hanya IHSG sendiri yang koreksi, tapi teman-temannya nih di tetangga juga ikut koreksi kayak gitu. Jadi memang sentimen global tuh memang lagi mendung seperti cuaca sore hari ini di Gedung Trans ya. Kayak gitu. Jadi semalam ada komentar dari pejabat The Fed yang masih sih ada harapan mendukung pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Ini tepatnya dari Gubernur The Fed Michelle Bowman. Beliau mengatakan memang suku bunga acuan masih perlu diturunkan, tapi harus pelan-pelan, hati-hati turunnya. Jangan buru-buru, jangan juga kecepatan kayak gitu ya. Dan dikatakan juga proses penurunan inflasi nih yang masih menjadi hambatan di Amerika itu terlihat alot, terlihat rumit ya. Jadinya itu juga membuat market berhati-hati. Bahkan market ini masih pesimis sama pemangkasan suku bunga di bulan Desember. Probabilitasnya di 50-50 saja kayak gitu. Jadi masih undecided ya.
Jadi nggak yang probably Awalnya kan penahanan tuh belum tinggi-tinggi banget juga ya, masih 50-50 semuanya. betul. Walaupun Dari bisa terjadi. sebelumnya bulan lalu ya kira-kira tuh optimis nih 80% pangkas gitu. Makanya bursa kita juga waktu itu hijau royo-royo ya dengan sangat meyakinkan kayak gitu. Lalu juga di Amerika nih lagi ada interview, lagi ada pembukaan lowongan pekerjaan Ih, Untuk- info dong. untuk menjadi Menteri Keuangan Amerika yang Aduh, nggak susah ya. baru pilihannya dari presiden terpilih dari ya. Mr. Donald Trump. Mhm. Nah, itu Bukan juga Elon Musk ya, Kayaknya dia menteri yang lain deh. Menteri Olahraga. Komdiji dia, Komdiji. Nggak, kalau kataku yang itu entertainment itu. Oh, Menteri Parekraf. Mungkin atau bikin baru lagi gitu. Oh, kayak Pak Prabowo dia. Bikin kementerian baru. Siapa Mbak Iya, iya. calonnya? masih ada beberapa kandidat ya. Mhm. Tapi yang pasti dicermati pasar ini lagi berekspektasi juga ya, lagi berspekulasi tepatnya. Kira-kira kandidat-kandidatnya nih siapa yang kepilih, lalu seharmonis apa nih kira-kira sama cara kerjanya The Fed. Kan kita ingat banget ya waktu Donald Trump terpilih, berdasarkan hasil quick count langsung ia mengatakan mau pecat Ganti. si Jerome Powell, gubernur The Fed itu. Jadi ini yang menjadi highlight juga nih sama pelaku pasar. Menteri Keuangannya kira-kira akan sama agresifnya seperti presidennya atau akan lebih kalem gitu. Tapi responsnya Powell keren sih. What did Dia he cool. say? Dia cool aja, kayak aturannya nggak bisa kayak gitu. Oh. Nggak bisa semena-mena gitu. Iya. Karena kan bank sentral itu di negara manapun independen, terlepas dari mau presiden dan pemerintahnya tuh siapapun. Tapi tetap yang milih presiden ya, Mbak. Diresmikan ya sama presiden. Nah, lalu selain soal hubungannya sama The Fed, ini juga menjadi concern sama pelaku pasar, yaitu siapa sih sosok Menteri Keuangannya yang kira-kira bisa akur sama China. Yang gitu. lagi-lagi kita juga lihat memang kan sebagian calonnya tuh ada juga yang punya historical track record agak pegang ya sama China. Jadi ya semoga yang dipilih bisa yang lebih kalem ya supaya Termasuk balance. Yellen ya. Yellen juga punya track record seperti itu. Yellen nggak masuk kandidat sih. Yellen Nah, maksudnya nggak selama ini track recordnya Yellen cukup keras gitu ke China. Nggak juga. Kalau Yellen dan Biden relatif lebih soft ya ke China ya, nggak seagresif dan terang-terangan Donald Trump gitu. Jadi kita juga sebagai pelaku pasar, kita juga berharap semoga yang bisa mengimbangi nih sosok yang lebih kalem, supaya kan Donald Trump udah agresif banget kesannya ya, Benar. supaya lebih damai lah. Jangan Pelantikannya sampai Januari ya. Pelantikannya Januari. Jadi Betul. sebetulnya masih ada waktu untuk pasar menerka-nerka apa nih langkah berikutnya yang akan dilakukan sama Donald Trump gitu ya untuk mencari sosok baru gitu. Betul. Harusnya sih di akhir pekan ini atau setidaknya sampai awal pekan depan harusnya udah ketahuan secara lebih jelas siapa nih yang dipilih gitu. Nggak akan berlama-lama harusnya. Lalu juga kita lihat ini yang paling ditunggu-tunggu juga sama pelaku pasar, ada hasil rilis kinerja Nvidia. Oh iya, sudah kemarin akhirnya. Sudah tadi subuh ya. Jadi hasilnya sebenarnya oke-oke aja. Tapi memang market tuh punya ekspektasi yang luar biasa tinggi sama kinerja saham-saham AI kayak gitu. Jadi kita lihat juga bahkan Mr. CEO-nya yang kemarin makan di Blok M ya, beliau mengatakan produk chip Blackwell yang saat ini ditunggu-tunggu market ya, yang paling canggih, yang paling baru itu akan dikirimkan sesuai sama rencana, nggak ada delay gitu, dikirim di kuartal ini. Sayangnya biaya produksi ya dan biaya teknisinya ya, mungkin biaya marketingnya ini juga ikut naik sehingga profit marginnya tergerus, tersisa kurang lebih 73%. Profit margin 73% itu kalau kita bandingin sama perusahaan chip lainnya kayak Micron, bahkan Intel, itu jauh lebih tinggi sebenarnya. Kayak Intel nggak sampai setengahnya, nggak nyampe 37% lah
separuh dari si Nvidia. Micron kurang lebih hanya di 50%. Jadi sebenarnya hasil kinerja Nvidia nih udah bagus. Hanya saja ekspektasi pasar tuh terlampau tinggi. Makanya responnya harga saham Nvidia di pre-market tuh turun signifikan, kisaran 2-3%. Lalu diikuti juga sama saham-saham teknologi di Asia. Termasuk di Indonesia kelihatannya juga sektor teknologi hari ini jadi tertekan. Yang kemarin kita turun gitu betul trennya ya. Kemarin yang kita harapkan ada rebound nih dari teknologi, karena kan harusnya memang hasilnya tuh bagus, hasilnya benar-benar bagus. Hanya saja ya market punya ekspektasi yang sangat tinggi. Oke. Jadinya responnya juga negatif. Ya, tapi kita juga melihatnya ini juga hal yang normal ya. Nvidia udah naik 200% dari awal tahun. Jadi wajar kalau misalnya sahamnya ada koreksi dulu ya. Jadi santai, mungkin ngasih gambaran juga untuk yang kemarin jor-joran di Nvidia. Jadi biar kayak tuh kan nggak boleh greedy, tenang dulu aja gitu kali ya. Benar. Betul. Oke. Di Amerika Nvidia, kalau di sini VD Aliano. VDA. Benar. Gara-gara kemarin habis nonton film istrinya ya. Enggak juga sih, karena VD disebut mulu. ISG hari ini ditutupnya di zona merah ya guys, buat detikers yang mungkin kelewat. Hari ini ISG ditutupnya di zona merah di level 7.140 atau turun 39 poin, sekitar 0,55%. Transaksinya juga tidak terlalu tinggi ya, cuma di 9,8 triliunan. Tapi better than yesterday, kemarin kayaknya di angka 8-an ya. Betul. Dan mungkin kita bisa tanya ke Mbak Sheryl, hari ini sektor apa aja yang bisa turun cukup dalam dan mungkin ada yang berhasil melesat di antara penurunan atau koreksi ISG hari ini? Oke. Hari ini sektor keuangan ya yang bobotnya paling menekan IHSG nih. Kayak gitu. Meskipun sektor keuangan kemarin lumayan jadi runner up ya setelah dibeli sama Mas Afif. Top sih. Jadi kita jadi pengen tahu berapa banyak yang dia beli. Repot kan sambil makan ya. 10 lot tiap hari. Tuh, banyak kan? 10 lot setiap jam makan siang menurut aku. Waduh, sultan banget emang. Dia sampai jual tanahnya. Di mana? Berapa karung itu? Berapa kilo? Berapa kilo ya? Jadi kayak dia mindahin aset investasi Mbak, dari yang properti jadi ke saham. Wow. Itu gimana Mbak kalau kayak gitu? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Bebas. Mungkin ada perubahan perspektif atau perubahan tujuan, perubahan psikologi mungkin yang tadinya agak konservatif jadinya wah bisa nih ya, lebih agresif nih supaya hasilnya lebih tinggi, tapi juga perlu aware ya sama resikonya yang mengikuti. Sebenarnya kalau invest di properti juga bukan berarti itu konservatif, tergantung ya propertinya di mana dulu dan banyak faktor lainnya gitu. Baiklah. Oke. Dan terakhir untuk besok, menjelang besok adalah hari penutupan untuk minggu ini. Saham-saham apa aja yang bisa dilirik untuk bisa dikoleksi untuk short term? Oke, kita lihat konflik geopolitik Rusia Ukraina ini benar-benar semakin panas daripada kemarin. Bahkan sampai dubes Amerika yang ada di Rusia tuh sampai ditutup ya. Karena Amerika juga jadi terlibat karena dia mendukung Ukraina untuk menyerang balik Rusia gitu. Dan kita lihat di sore hari ini harga komoditas gas alam ya yang merupakan komoditas unggulan Rusia langsung melesat 5% dalam satu hari. Seminggu udah naik 20%. Jadi kita lihat sektor bahan baku yang terkait migas ini besok masih bisa naik lagi. Gitu sih. Migas, lagi-lagi energi fosil ini masih tetap jadi ini ya, primadona ya. Betul. Termasuk juga batu bara. Karena ada laporan kalau impor batu bara China sepanjang tahun ini tuh naik signifikan sampai 35%. Impor batu bara China maksudnya berarti China ngimpor batu bara ke kita. atau China yang ekspor? China ngambil batu bara dari beberapa negara, termasuk dari Indonesia juga. Dagangan kita nih laku nih, laris manis. laris nih ke China. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Walaupun diolah sama Negara mereka yang ini polusi. Tapi belum tentu kalau misalnya mereka yang mengolah habis gitu dibeli lagi kita sebagai satu produk jadi. we don't know. Untuk mengolah tekstil ya. It's quite dumb actually kalau sampai kayak gitu di 2024 ini ya.
Anyway, terima kasih banyak Mbak Sheryl. Sama-sama. Terima kasih. What an insightful discussion. Kita ketemu Yes. lagi besok ya Mbak Sheryl ya. Oke. Dengan pantau kembali semangat ini. yang optimis lah seperti biasa. Terima kasih Betul, banyak. betul. Kita belum nanya ini loh soal Apa tuh? PPN dan juga tax amnesty ke Mbak Sheryl. Oh, Besok kita iya. simpan Boleh deh. besok. Menarik kan Iya. itu kan? Menarik. Nah, Detikers habis ini kita mau editorial review. Kita akan ngomongin itu tadi PPN dan juga tax amnesty barengan sama ekonom kebanggaan kita bersama. Nanti setelah ini ya, jadi tentunya jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Nah, cuma ore-ore. Jangan lupa makan kusuka. Karena aku suka, kamu suka. Suka, kamu suka, kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Kerimping singkong aku suka, kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.